Hai guys, jadi di sini aku bakal ngasih tahu kalian tentang yang namanya akuntansi. Sebelumnya maaf banget karena aku memang masih noob banget di akuntansi. Jadi yang untuk hari ini aku bakal ngasih tahu tentang definisi-definisi sama umum-umumnya akuntansi aja, belum yang secara mendalam, oke? Karena waktunya juga terbatas. Oke, langsung aja. Jadi apa sih itu akuntansi? Akuntansi itu adalah kegiatan mencatat. Nah, nggak mau dipencet cuy. Ayo. Kegiatan mencatat, melaporkan informasi keuangan melalui sebuah laporan kepada pihak terkait untuk tujuan tertentu. Nah, ini merupakan definisi dari akuntansi itu sendiri. Nah, kegiatan mencatat dan melaporkan informasi keuangan melalui sebuah laporan kepada pihak terkait untuk tujuan tertentu. Nah, pihak terkait dalam akuntansi itu siapa aja sih? Jadi, kalau dalam akuntansi, pihak terkait itu, yang pertama itu ada publik, yang kedua itu ada pemerintah, yang ketiga itu ada perusahaan itu sendiri. Nah, jadi tujuannya dia bikin laporan akuntansi untuk ke publik, pemerintah, sama perusahaan sendiri itu apa sih? Nah, kalau ke publik tentu saja itu karena mereka perusahaan, mereka bakal bikin buat nyari uang atau investor. Biar orang-orang tuh pada mau tertarik untuk investasi ke perusahaannya dia, yang akhirnya itu bakal ngembangin perusahaan dia sendiri. Nah, yang kedua ke pemerintah. Pemerintah itu buat apa sih? Tentu saja untuk pajak. Oke, karena ya kita pasti kalau misalnya mau usaha apa-apa itu pasti ada pajaknya ya. Terus habis itu ke perusahaan itu sendiri ya untuk ya laporan keuangan perusahaan itu sendiri. Ya kayak gitu lah pokoknya. Nah, terus di dalam akuntansi itu ada tiga jenis perusahaan. Yaitu yang pertama ada perusahaan jasa, yang kedua ada perusahaan dagang, dan yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur. Nah, yang kita pelajarin itu biasanya cuma perusahaan jasa sama perusahaan dagang aja. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing apa sih perusahaan manufaktur nya, karena di akuntansi itu kita cuma pelajarin laporan keuangan atau ya akuntansi dari perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Nah, terus setelah itu, kalau misalnya dalam akuntansi itu ada yang namanya siklus akuntansi. Ini ya buat anak-anak IPA. Jadi akuntansi itu jadi siklus itu nggak cuma siklus hidrologi doang, tapi akuntansi juga punya siklus. Nah, siklus akuntansi itu apa aja sih? Nah, siklus akuntansi ini maksudnya gimana? Jadi proses akuntansi itu kayak panjang banget guys. Jadi kalian tuh nggak cuman kayak sekedar nyatet doang langsung jadi gitu, enggak guys. Jadi itu tuh ada siklusnya. Pertama, kalau misalnya kalian mau bikin suatu laporan keuangan, itu pasti kan harus ada transaksinya. Nah, kalau ada transaksinya itu pasti kita juga butuh bukti dari transaksi tersebut. Ya kan? Nah, bukti dari transaksi itu macam-macam nih guys. Bukti-bukti dari transaksi itu ada yang berbentuk faktur, ada yang berbentuk cek, kwitansi, macam-macam pokoknya. Nah, setelah kita punya bukti transaksi itu, nanti bakal kita catat ke yang namanya jurnal umum. Oke. Nah, nih dari sini terus ke sini. Nah, terus habis dari jurnal umum itu bakal kita catat lagi ke yang namanya buku besar, atau kalau di akuntansi sering dibilangnya diposting ke buku besar. Nah, gitu. Terus habis dari buku besar nanti bakal ke yang namanya neraca saldo. Salah. Neraca saldo. Nah, kalau udah ke neraca saldo, nanti si bukti-bukti transaksi ini, bukti-bukti duit ini itu bakal diposting bukan sih namanya. Bakal dicatat ke jurnal penyesuaian. Maaf ya guys. Nah, habis dari jurnal penyesuaian itu bakal kita catat lagi yang terakhir itu dalam bentuk laporan keuangan. Yeay. Nah, kayak gitu guys. Panjang banget kan nih. Tuh, ya ampun, panjang banget kan. Nah, di sini tadi jurnal. Jadi kalau misalnya kan tadi perusahaan dagang itu kan ada 3 tuh. Nah, terus yang kita pelajarin cuma perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Perusahaan akuntansi kan ada 3 tuh, yang kita pelajarin cuma jasa sama dagang doang. Nah, si perusahaan jasa sama perusahaan dagang ini mereka tuh punya kayak siklus yang beda-beda gitu loh guys. Kenapa? Soalnya nih, kalau misalnya perusahaan jasa itu misalnya perusahaan jasa apa ya? Tukang pijit misalnya kalian tuh perusahaan jasa tukang pijit itu kan
nggak ada bentuknya gitu kan guys. Kalau kalian perusahaan dagang, misalnya kalian dagang buku kan itu ada bentuknya kan guys, buku gitu kan, pembelian penjualannya buku. Nah kalau misalnya tukang pijit kan, masa kita pembelian sama penjualan pijit kan aneh gitu ya guys. Pokoknya ya itu kan nggak ada bentuknya gitu, jadi dalam bentuk jasa. Nah itu jadi kalau di perusahaan dagang itu kalau misalnya dari perusahaan, maaf nih belibet. Jadi kalau misalnya dari perusahaan jasa itu kan dari bukti transaksi, jurnal umum langsung ke buku besar kan. Nah tapi kalau misalnya kalau di perusahaan dagang itu ada yang namanya jurnal khusus. Nah jurnal khusus itu apa sih? Nah jadi kalau di perusahaan dagang itu kan transaksinya banyak banget tuh guys. Ada penjualan, pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, kayak gitu-gitu kan. Nah itu bakal ribet banget kalau semuanya dimasukin ke jurnal umum. Oleh karena itu kita butuh yang namanya jurnal khusus. Nah jurnal khusus ini apa sih? Jurnal khusus tuh ada 4 macam, atau yang dicatat di jurnal khusus itu ada 4 bagian. Yaitu yang pertama ada pembelian, yang kedua ada penjualan, yang ketiga ada penerimaan kas, dan yang terakhir itu ada pengeluaran kas. Nah, ini selain yang keempat ini, itu kita catatnya bukan di jurnal khusus. Kalau di perusahaan dagang kita catat di jurnal umum. Ingat ya, kalau perusahaan jasa itu jurnal umum langsung buku besar. Tapi kalau perusahaan dagang itu masih ada jurnal khusus lagi. Nah kayak gitu. Nah terus semua yang udah kita catat di jurnal umum itu bakal kita posting ke buku besar. Jadi di buku besar ini tuh kita bakal kayak kayak nyatet semuanya deh, pokoknya kita masukin ke buku besar. Nah terus habis itu habis itu ada yang namanya neraca saldo, atau biasanya tuh disebutnya daftar sisanya. Aku juga kurang paham sih, soalnya waktu itu tentorku nggak terlalu jelasin tentang neraca saldo ini, atau aku yang lupa, maafin ya. Terus habis itu baru kita ke jurnal penyesuaian. Nah jurnal penyesuaian ini apa sih? Jadi jurnal penyesuaian itu adalah kalau misalnya kita kita tuh suatu perusahaan tuh, nah itu tuh pasti kan kalau kita punya aset itu tuh nggak selamanya tuh bisa bertahan gitu kan guys. Kayak misalnya kita punya gedung nih, gedung tuh nggak selamanya tuh bakal kayak gitu-gitu aja, atau nilainya bakal segitu-segitu aja. Gedung itu semakin lama kan semakin ciut kan guys, semakin kusem, pokoknya semakin jelek lah. Nah itu nilainya itu bakal menyusut. Nah otomatis aset yang kita punya itu juga bakal mengalami penyusutan. Nah oleh karena itu dibutuhkan yang namanya jurnal penyesuaian, atau jurnal penyesuaian di sini tuh dibutuhinnya tuh karena kayak biar kita tuh tahu nilai atau aset kita yang sebenarnya kayak gitu. Nah ini semua itu di jurnal penyesuaian, pokoknya ya gitulah, disesuaikan gitu. Dan ini biasanya pencatatan di jurnal penyesuaian itu dilakukan di akhir periode atau di akhir tahun biasanya guys. Nah setelah itu baru kita catat ke laporan keuangan. Nah laporan keuangan itu ada 3 jenis nih guys. Laporan keuangan itu ada yang namanya laporan laba rugi, atau kalau kalian sering lihat tuh di pilihan-pilihan jawaban itu biasanya singkatannya tuh ikhtisar L atau R kayak gitu kan. Nah itu namanya, ya itu pokoknya kayak gitulah. Terus habis itu ada yang namanya ada yang namanya laporan perubahan modal. Sama ada yang namanya laporan neraca. Nah ini tuh bedanya apa sih? Jadi kalau di laporan laba rugi itu tuh buat mengetahui suatu perusahaan itu tuh laba atau rugi sih dia. Nah kayak gitu, itu dari laporan laba rugi. Nah kita bisa tahu laba atau rugi itu dari mana? Jadi kalau misalnya kita mau tahu perusahaan itu laba atau rugi, itu caranya lewat pendapatan dikurangi beban. Nanti kita bakal tahu itu tuh nilainya bakal laba atau rugi. Kalau misalnya pendapatan kita lebih banyak daripada beban yang kita keluarin, itu kan otomatis kita bakal laba, ya kan guys. Nah tapi kalau misalnya hasilnya minus, berarti kita bakal rugi. Nah kayak gitu ya. Oh iya guys, kelupaan. Jadi habis laporan itu masih ada lagi yang namanya jurnal penutup. Nah itu maaf banget ya. Nah si jurnal penutup ini apa sih? Jadi jurnal penutup itu kayak
jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mengenalkan akun nominal untuk dipindahkan ke akun modal melalui ikhtisar laba rugi. Itu ya guys, kalau misalnya aku baca tadi kayak gitu. Jadi aku juga agak kurang ngerti kayak gimana, tapi kalau misalnya yang ada di pikiran aku, jadi waktu aku belajar ini, jadi jurnal penutup itu dan kata Abang Irus juga guys, jadi ini sumbernya juga dari Abang Irus ya guys. Nanti kalau ada apa-apa, ya Allah dosanya juga ke Irus. Nah kayak gitu. Nah jadi kalau jurnal penutup ini, kalau misalnya dari katanya Abang Irus, jadi tuh jurnal penutup tuh akun kita tuh dibalik gitu loh guys. Jadi yang semulanya awalnya di debit nanti jadi di kredit, kayak gitulah pokoknya. Kayak yang harusnya laba itu nanti berkurangnya kan harusnya kalau misalnya laba nanti kan dia modalnya nambah tuh. Nah itu nanti jadinya berkurang, jadinya dia ntar di tempat ini di debit kayak gitu pokoknya. Kayak gitu. Kalian belum ngerti ini deh, nanti habis ini ya. Pokoknya kalian bakal ngerti maksudku ini setelah kalian belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi setelah ini kalian bakal belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Oke? Bye-bye.